Halo guys, selamat datang di podcast Join Talks with Telkom Jakarta Sentrum. Nah, sama aku Raihan yang akan membahas topik seputar produk dan layanan Telkom nih. Khususnya untuk di episode hari ini, itu kita tuh kedatangan di salah satu subsidiari Telkom yaitu PT Metranet. Nah, di episode ini kita berkesempatan untuk berbincang sama Kak Sari yang akan berbagi pandangan nih tentang product knowledge dan seputar layanan dari Metranet itu sendiri sebenarnya. Nah, halo Kak, senang Halo. bisa bicara sama Kak Sari nih Iya. hari ini. Gimana kabarnya? Sehat kan pastinya ya? Alhamdulillah sehat. Mas Rere Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, sebelum kita mulai ya, sebelum kita mulai ngobrol soal topik utama, boleh gak sih ceritain dikit aja tentang background dan aktivitas Mbaknya akhir-akhir ini, atau kayak misal kayak ada proyek apa sih yang lagi dikerjakan sama Telkom gitu. Oke. Oke, jadi, perkenalkan aku Sari dari PT Metranet. Ya, jadi memang, aku di Metranet sebagai, sales, segmen edukasi gitu ya. Jadi memang akhir-akhir ini, sedang banyak sosialisasi ke witel-witel yang ada di Jakarta gitu ya. Kemudian juga visit ke sekolah untuk memperkenalkan produk-produk Telkom yang dikerjasamakan dengan Metranet. Oke, waduh ini anu banget ya, ternyata berarti PT Metranet tuh anak perusahaan nih, Betul betul, ya anak bener ya. perusahaan PT Nah, Telkom. terus aku nih kepo nih Kak, tentang produk Metranet nih. Ada apa aja sih yang memang tuh buat kebutuhan sekolah atau kampus? Misal kayak supply dari supply dan supply, dan bisa nggak sih dijelasin aja secara singkat nih itu mereka itu bagaimana atau apa aja nih produk Metranet itu? Oke. Jadi, di Metranet itu ada, toko, di Siplah Telkom yang bisa menjadi, referensi sekolah-sekolah untuk melakukan, pembelanjaan barang dan jasa gitu ya, dengan menggunakan dana BOS pastinya. Kemudian, Metranet juga bekerja sama dengan Telkom pastinya terkait pengadaan laboratorium, di, sekolah-sekolah gitu ya. Ada kelas industri digital seperti laboratorium fiber optik, kemudian kayak ada IoT-nya juga, dan, sekarang yang lagi, apa ya, gitu ya, mungkin, ada AI dan kelas coding juga, itu bisa dipakai dari jenjang SD sampai SMK, seperti itu. Kemudian untuk di kampus-kampus kita juga bisa support seperti smart classroom, kemudian, Zoom juga kita sudah ada, apa ya, menjadi, reseller resmi dari, Zoom untuk menjualkan produk Zoom secara langsung ke customer, seperti itu. Oh, berarti PT Metanet ini udah sangat mendukung banget kemajuan IT di Indonesia ya. Betul betul. Oke, oke, oke. Nah, untuk selanjutnya nih, bagaimana sih proses pengadaan barang dan jasa di sekolah itu sebelum adanya Siplah Telkom, dan benefit yang didapat setelah menggunakan Metranet itu apa? Oke, baik. Jadi kalau sekolah itu pasti sudah harus menginput, kebutuhannya ya melalui Arkas, sebelum melakukan proses pembelanjaan di Siplah gitu ya. Jadi keuntungannya, berbelanja di sini pasti, karena ini sama-sama di Jakarta gitu ya, Retail Jakarta Sentrum gitu, pasti sekolah-sekolah sekitar sini tuh, mendapatkan produk, secara cepat gitu ya, karena kantor Metranet pun ada di Jakarta gitu. Jadi, pengirimannya bisa lebih cepat yang pasti gitu. Barangnya juga berkualitas, seperti Oke, itu. oke, mantap, mantap, mantap. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak ya. Bagaimana nih Siplah Telkom membantu sekolah dalam transparansi dan efisiensi belanja? Oke, jadi, pada platform Siplah Telkom sendiri itu sudah, ada, rincian ya, berapa, yang sudah digunakan dan apa-apa saja yang sudah dibelanjakan gitu ya. Jadi, dari nomor PO itu pun sudah, ter-create, invoice-nya, kemudian ada berita acara serah terima, kemudian ada, kwitansi. Jadi sekolah pun, lebih praktis gitu untuk melakukan pelaporan ke dinas terkait pembelanjaan dengan menggunakan dana BOS. Berarti sangat transparan ya Betul, dengan Metranet ini betul ya. betul. Oke, oke. Nah, terus bisa nggak sih kayak Kakak jelasin nih bagaimana fitur-fitur seperti live chat atau pengendalian anggaran atau bahkan kayak analisa perilaku pembelian bekerja?
Oke. Jadi kalau untuk, si plat Telkom sendiri itu memang ada fitur live chat yang menghubungkan antara penyedia dan penjual. Jadi nantinya akan si user atau sekolah ini akan dapat mengkomunikasikan jika ada kendala-kendala yang dihadapi. Misalkan si, customer atau sekolah ini kurang menerima produknya, itu bisa dikomunikasikan atau dikomplain melalui fitur live chat yang ada di si plat Telkom. Waduh, berarti mantap ya. Berarti itu bener-bener langsung gercep nih, gerak Iya, cepat nih ya Metronet betul. ya. Nah, untuk apakah ada jaminan nih buat kualitas produk yang tersedia di supply dan si plat Telkom? Karena kan sekarang ini kan kita tuh kan nggak bisa kan kalau misalkan kita pesan atau gimana itu kan kita harus tahu nih produk ini bagus apa enggak. Oke. Tuh. Betul, jelas terjamin, sangat terjamin karena Metranet, sudah menjalin kerjasama dengan distributor resmi gitu ya, baik produk-produk seperti Epson, kemudian produk-produk TKDN juga kita sediakan gitulah, Acer dan segala macam produk itu kita sudah bekerja sama dengan, distributor resmi. Jadi untuk garansinya juga nggak perlu dikhawatirkan lagi, seperti itu. Oke, mantap nih. Udah terjamin nih. Udah sangat-sangat terjamin nih kalau bareng sama si Plus sama Supply ya. Nah, untuk selanjutnya ini bagaimana nih mekanisme garansi dan asuransi pengiriman barang yang dibeli? Karena kan kita tahu kan kalau pengiriman barang itu kadang ada terjadi kerusakan atau bagaimana gitu ya, Kak ya. Oke, betul, baik. Jadi, Metrane itu kan memang nggak hanya menghandle, pengiriman, di Jakarta saja gitu ya, tapi kita sudah mengirim ke seluruh wilayah Indonesia gitu. Jadi memang untuk semua pengiriman untuk di luar Pulau Jawa itu kita menggunakan packing kayu agar lebih aman dan, pastinya sudah bergaransi. Jadi ketika nantinya misalkan si user ini atau sekolah ini menerima barang dengan keadaan yang kurang baik, silahkan bisa langsung komunikasikan saja gitu, untuk mengurus, masalah, garansi pengirimannya tersebut gitu. Jadi pasti ada garansi ya, Kak ya, Iya. pasti ya tentunya ya. Nah, oke. Nah, terus bisa nggak Kak dijelasin nih, kasih kita insight sedikit nih tentang sekolah yang berhasil memanfaatkan supply dan si Plus Telkom? Oke, baik. Jadi aku ambil satu contoh gitu ya di daerah, sekolah di Jawa Barat gitu ya. Dia sudah berlangganan gitu, udah menggunakan kelas coding gitu sampai dia berhasil membuat, apa namanya, room tour gitu ya dengan basis coding gitu. Jadi mereka sudah bisa, menghasilkan aplikasi itu gitu. Kemudian untuk, sekolah juga sudah membuat smart parking gitu ya dengan hasil, kerjasama dengan Metranet untuk, kelas coding-nya seperti itu. Jadi memang sangat bermanfaat. Jadi memang bukan hanya bermanfaat untuk siswanya, tapi juga untuk, bermanfaat untuk si sekolah tersebut gitu. Jadi kan di sekolah itu agar, menarik, perhatian, siswa-siswi yang mungkin akan melanjutkan jenjang selanjutnya. Misalkan dari SMP nih mau ke SMK, oh lihat ternyata, si sekolah ini udah bagus nih, udah ada program, coding seperti itu kan. Jadi bisa menghasilkan, hasil yang baik gitu juga, penerimaan siswa baru lebih banyak gitu sih, menarik perhatian lah istilahnya Benar, seperti benar, itu. benar, benar. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan yang banyak ditanyakan nih mungkin ya. Nah kita tuh pengen tahu nih apa aja sih produk yang sering dibeli oleh sekolah atau universitas melalui platform ini? Oke, jadi memang untuk pengadaan perangkat gitu ya, lebih sering yang atau repeat order itu sering ya seperti laptop, kemudian ada printer juga, CCTV, kemudian, eee, perangkat jaringan itu, sering banget sih untuk, di-order, sering repeat order bahkan, seperti itu. Jadi termasuk salah satu best seller lah ya kayak Iya itu ya betul, Kak ya. reseller, Oke. untuk lab, Telkom juga Hmm. kita, udah cukup banyak ya untuk yang ditransaksikan melalui Siplah gitu. Jadi, produk-produknya Telkom juga sudah banyak, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Untuk, kendala nih, apakah ada kendala yang pernah dihadapi dan strategi dari supply dalam menghadapi tantangan digitalisasi pendidikan di Indonesia itu gimana sih, Kak? Ya betul. Jadi memang sebagai penyedia kan itu udah pasti yang namanya persaingan itu nggak luput lah ya gitu. Tapi bagaimana caranya kita untuk memberikan yang terbaik untuk si klien atau si sekolah ini gitu. Jadi memang kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan tahu. Jadi kita pasti akan coba dulu mungkin sekali sama kita experience-nya seperti apa gitu. Kita akan pasti memberikan yang terbaik sehingga terjadi lagi lah order berikutnya gitu dan pasti ada rasa percaya seperti itu sih. Oh, iya, I see I see. Keren ya, keren. Nah,
pertanyaan terakhir nih Kak, sebelum kita tutup ya. Bagaimana nih cara Metranet untuk memastikan semakin banyak sekolah dan universitas bisa memanfaatkan platform ini? Oke, jadi untuk platform, supply sendiri itu kan memang, platform milik, Metranet ya, yang dikhususkan memang untuk, swasta ataupun kampus-kampus gitu ya. Jadi menghindari daripada kita manual bikin PO nulis atau ketik gitu ya, udah kayaknya makan waktu gitu ya. Jadi kita ada aplikasi, bisa langsung diklik kebutuhannya apa gitu ya, semua sudah terdigitalisasi seperti itu. Kemudian untuk di Siplah sendiri itu memang sudah menjadi kewajiban untuk sekolah-sekolah melakukan pembelanjaan dengan sumber dana BOS itu wajib menggunakan Siplah Telkom seperti itu. Oke, mantap nih. Nah, sebelum kita akhiri percakapan ini ya Kak, ya kan karena kita udah mendapatkan banyak hal nih, udah dapat banyak knowledge, wawasan dan tentang produk dan juga layanan PT Metranet nih. Nah, Kakak mungkin ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada personil Telkom Jakarta Sentrum khususnya ya, atau untuk teman-teman AM di lapangan untuk bisa winning dalam eh, akselerasi produk dan layanan di Metranet. Oke, baik. Jadi kita harus kolaborasi yang pasti ya, kolaborasi antara Metranet dengan AM gitu ya, untuk mengenalkan lebih banyak. Sebetulnya kan explore produk itu banyak gitu. Jadi kita bekerja sama bareng-bareng mengenalkan produk-produk Telkom ke sekolah gitu ya, dengan bagaimana caranya kita agar bisa goal seperti itu, Oke, gitu sih. mantap. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Sari yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pandangan dan juga informasi di episode kali ini nih ya. Nah, semoga yang kita bahas hari ini tuh bisa memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua tentunya. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Indivis, ciptakan peluang, wujudkan harapan. Anak gimana nih? Jadi beribet. Mas gimana Mas? Jadi beribet. Oke. Lebih ini aja. Tadi udah cuma aku yang belibet nih. Mau jawab. Oke. Fokus. Taruh dulu. Aku aja ceritanya. Oke.